Jadi aku ingin cerita tentang komik yang aku baca, yaitu tentang serial Avatar. Pasti kalian nggak asing banget di telinga kalian. Bukan yang Avatar yang kulitnya biru itu, bukan. Avatar yang dulu film-film kita masih kecil yang ada di TV, yang The Legend of Aang, yang kepalanya botak terus ada tanda panah begini. Kalian pasti tahu kan cerita Avatar itu. Jadi bukan Avatar yang badannya biru ya. Tuh, ini dia nih seri kartun animasi yang menurut aku tuh keren banget. Tuh nggak hanya menyajikan hiburan tapi pesan moral dan sosialnya juga. Kemudian, dan animasi ini nih kayaknya ditujukan untuk remaja sih, cocok banget untuk teman-teman yang di atas 13 tahun. Meskipun kisahnya ini heroik dan sudah tamat dengan berakhirnya perang dengan mengalahkan Raja Api itu Ozai, kalian pasti tahu kalau sudah pernah nonton filmnya. Tapi ternyata kisah Avatar ini ada berlanjut di serial komik. Jadi secara kronologis cerita Avatar ini judulnya dulu aku mau cerita itu Avatar The Last Airbender. Nah, itu serial, kalau menurut serial televisi itu ada book 1, book 2, dan book 3. Yang book 1 itu Water, dia ada 20 episode. Terus book 2 itu ada Earth, bumi, itu ada 20 episode. Dan book 3 itu Fire, api, itu ada 21. Nah, terus yang ada serial komiknya itu The Promise Chapter 1, Promise Chapter 2. Jadi banyak banget nih serialnya. Kalau The Promise itu ada 3 chapter. Terus Desert itu juga 3 chapter. Itu The Rift, RIFT, itu 3 chapter juga. Nah, terus yang aku ingin ceritakan itu yang judulnya tadi udah aku sebutkan, itu Avatar The Last Airbender. Nah, jadi aku tuh mulai ingin baca komiknya dulu. Pokoknya the best banget ceritanya. Nah, jadi ini secara singkat aku ingin menceritakan kisah tentang setelah perlu itu usaha Avatar Aang dan teman-temannya mengembalikan keseimbangan dunia. Jadi dunia setelah perang itu kacau banget, jadi dia berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dunia, yaitu membuat dengan gerakan pengembalian kedamaian. Terus konflik ini dimulai dari Raja Api Zuko. Kalian tahu Zuko yang matanya nggak ada, nggak tahu sebelah sini atau sini, pokoknya matanya sebelahnya terbakar, menarik dukungannya dalam gerakan tersebut sehingga membuat gemercik ketegangan antara negeri api dan negeri bumi, kerajaan bumi, yang sudah berjanji kepada Zuko. Sesuai permintaan Zuko sendiri akan menghabisinya apabila Zuko itu berbuat jahat seperti ayahnya terdahulu. Nah, pokoknya trilogi komik The Promise ini mengobati rasa kangen aku. Pokoknya aku penasaran banget. Jadi teman ikuti aku sampai ceritanya berakhir. Aku bakal baca komik dan teman-teman harus dengerin aku ya sampai habis. Jika teman-teman penasaran. Tidak. Jadi ini kita sudah ada di chapter pertama. Bukan chapter pertama, ini cover. Covernya ini ada Aang di sini. Aangnya masih imut banget, kayak bocil-bocil gitu. Terus itu Kataranya juga masih kecil. Terus ada kakaknya di sebelah, Zuko. Zuko. Baru di belakang itu Top ini dan anaknya Raja Api. Siapa namanya? Zuko terbalik. Ini nama kakaknya Katara, Sokka. Nama mereka, nama kata, namanya mirip-mirip. Nah, lanjut. Dan dimulai dari air, lambangnya air, bumi, terus api. Ini aku suka banget api. Aduh. Nah, ini lilin. Aku lagi pegang api, cocok banget. Aku hidupi lagi. Gak ada kerjaan anjir. Gak ada kerjaan banget gue. Biar terang aja. Terus, jadi di sini ada 4 elemen itu, guys. Nah, itu dimulai dari dahulu kala keempat negara hidup dalam damai, guys. Ini kalian pasti famous banget dengar yang beginian. Namun semuanya berubah ketika negara api menyerang. Asik. Ini gue sering banget, sumpah jujur dengar kalau ada di komentar-komentar di IG atau di Twitter itu pasti ada kata-kata begini. Dahulu sebelum negara api menyerang, pasti kalian nggak asing banget ya. Terus lanjut, hanya sang avatar penguasa keempat elemen yang dapat menghentikannya. Wow, manakah avatar?
Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Memang jahat ini, nggak tahu diri memang dia. Udah dibutuhkan menghilang lagi dia. Kacau dah dia. Terus 100 tahun kemudian, aku dan kakakku Sokka menemukan sang avatar baru, seorang pengendali udara bernama Aang. Oh, berarti yang menceritakan kisah ini itu adalah si Katara ya. Jadi dia kayak menceritakan gitu. Walaupun kemampuan pengendalian udaranya hebat, dia harus banyak belajar sebelum dapat menyelamatkan dunia. Tapi sejak awal bertemu, aku yakin Aang dapat menyelamatkan dunia. Wah. Dan kau tahu, aku tak salah. Dengan bantuan teman-temannya Aang mengalahkan Raja Api Ozai. Oh, ini lanjut ya guys. Maksudnya bukan dari awal, ini kelanjutan dari cerita itu. Dan mengakhiri perang ratusan tahun. Zuko putra Ozai dan teman kami menjadi Raja Api yang baru. Nah, ini cerita lengkapnya. Jadi setelah itu Zuko menjadi Raja Api yang baru. Nih. Kemudian bersama Raja Api, Raja Bumi, Kuwei, Aang dan Zuko berjanji untuk mengembalikan perdamaian ke 4 negara. Tak kusangka negara api membangun banyak koloni di wilayah kerajaan bumi. Banyak banget koloninya negara api. Soalnya kalau kita ngelihat kerajaan api itu mirip-mirip Jepang pada zaman penjajahan ya, di mana-mana gitu. Atau mungkin kayak Belanda. Pokoknya ya, kita nih negara bumi itu Indonesia. Kayak aku berhayalnya kayak gitu banget, kayak penjajah gitu. Ngeliat negara api itu kayak ngeliat di Jepang saat menjajah Indonesia. Nah, ini hijau-hijau ini di kerajaan bumi ya. Terus bagi warga kerajaan bumi, ini siapa yang ngomong? Oh, ini lanjut ke cerita, ini kayak sudah saling percakapan gitu. Bagi warga kerajaan bumi, koloni layaknya luka dan mengingatkan mereka akan peperangan. Terus kata orangnya itu, oh maksudku, aku tak bermaksud menyinggungmu Raja Api Zuko. Zukonya sini ganteng banget anjir. Tak apa Raja Bumi, kau benar, apa yang telah dilakukan ayahku meninggalkan luka. Sudah tugasku menyembuhkannya, aku akan mengembalikan wilayah koloni, kata Raja Zuko. Tak akan mudah melakukannya. Kehidupan banyak orang akan terganggu. Kita membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Seseorang yang cinta damai seperti aku. Ini kata Aang. Wow, pede sekali dia. Kau yakin bisa melakukannya? Terus Aang ini kayak sambil ketawa gitu ngomong, tentu saja, aku sang avatar. Sudah tugasku menjaga kedamaian. Terus kata Raja Bumi, hebat, dengan bantuan sang avatar akan mudah melakukannya. Sokka dan aku akan membantu, kata Katara. Terus dengan malasnya si Sokka tuh ngomong, padahal aku ingin ke Pulau Kuyoshi. Ya, jadi tahulah pikirannya Sokka tuh kayak apa. Katanya rajanya ini lagi, gerakan menuju kedamaian kita dapat menyebutnya gerakan pengembalian kedamaian. Benar, gerakan pengembalian kedamaian, nama yang bagus. Kau hebat untuk urusan memberi nama. Dia ngomong ini yang si Top yang ngomong untuk urusan memberi nama. Terus kata si Sokka tuh, itu bakatku ya. Raja Bumi Kuwei merencanakan perayaan di mana dia akan mengumumkan gerakan pengembalian kedamaian. Sementara itu, sebelum acara tersebut, kami mengunjungi The Jasmine Dragon, kedai milik pamannya Zuko Iro. Kayaknya salah ketik nih guys. Terus, hey, perutku tidak sebesar itu, aku tidak gemuk dulu. Oh, ini kayak percakapan di ruang makan. Kurasa lukisannya kalian mirip semua. Ini kayak merencanakan sesuatu gitu. Terus Aang itu dengan lempengnya keluar. Oh my god, seriously? Aang sama Katara ya? Di tempat itu aku dan Aang, kami akhirnya saling memahami perasaan satu sama lain. Oh my god. Soalnya di The Legend of the Korra itu kan ada yang menceritakan keturunan Aang kan. Gue nggak nyangka kalau yang jadi istrinya Aang itu si Katara. Wow, katrok banget gue. Dan di sini ya Aang
Eng sama Katara. Gue pikir Katara itu sama Suko, soalnya Suko tuh sempat suka sama Katara gitu. Kok endingnya begini sih? Setidaknya sebelum kakakku yang bodoh mengganggu, hei kalian, wah dipergok. Tidak, kami tidak melakukan apapun. Kau harus mengetuk pintu sebelum masuk, Sokka. Tidak, kita harus mengetuk pintu jika ingin masuk, bukan keluar. Lagi pula sebagai adik kau seharusnya tidak berciuman di depanku. Kau tak boleh menunjukkan hal menjijikkan kepadaku. Menjijikkan, marah deh. Kau sangat kekanakan. Kau juga melakukan dengan Suki. Siapa Suki? Ntar ya, pasti kita bakal tahu. Nah, jadi dia terjadi pertempuran, terus Eng di sini diam aja. Soka, cukup Eng. Kau ada apa denganku? Oh iya, kami akan segera berangkat. Mau kemana kira-kira? Kayak mereka lagi udah mengganggu, terus tiba-tiba kayak mengabarkan sesuatu gitu. Tapi perayaan Raja Bumi baru akan mulai beberapa jam lagi. Kami tahu kami ingin jalan-jalan dulu dengan apa. Jadi apa ini kalian pasti tahu. Itu makhluk besar berbulu. Ya, nggak tahu gue jenis apa, namanya apa. Ini hewan mitos yang cuma ada di Eng. Asik banget ya kalau naik apa begitu. Enggak takut jatuh gitu. Terus haha, ayo kita coba lagi. Ini kayaknya mereka lagi bahagia-bahagianya, kayak lagi pesta gitu. Terus di sini dia bilang, "Hei, lihat, kembang api mulai dinyalakan." Treng, kembang api. Pemandangan yang indah, ya, semua berkat apa? Tampaknya Raja Bumi mengumumkan rencana gerakan pengembalian kedamaian. Tampaknya Raja Bumi mengumumkan rencana gerakan pengembalian kedamaian nih guys. Terus, jadi orang tuh pada bergembira. Pokoknya bahagia banget. Terus, hei, kau tahu bagaimana suara kembang api terdengar olehku? Duar. Jadi si Top nih nggak suka, soalnya kan kalian pasti tahu kan, kalau misalnya orang yang buta itu pendengarannya tajam, terus suara kembang api itu pasti sangat mengganggu dan keras banget. Dan itu kayak I don't like that. Oh Top, jangan marah. Kau bersama temanmu di malam indah ini. Kita berhasil menyelamatkan dunia. Benar kata Top. Tapi sayangnya Topnya nggak bisa lihat apa-apa. Dia cuma bisa mendengar kebahagiaan gitu. Kasian banget sih sebenarnya gue sama Top. Di saat seharusnya dia melihat pemandangan yang indah, dia malah mendengar kerusakan yang di telinganya itu. Kan rusak banget kan? Kayak benci banget. Telinganya kan masih tajam banget mendengarnya. Ayolah yang mulia Raja Api, tersenyumlah, saatnya bersenang-senang. Suko, tak masalah. Di sini dia bilang, berapa hari lalu aku mengunjungi ayahku di penjara. Maksudku, aku butuh bantuan. Jadi si Suko nih kayak butuh bantuan gitu. Jika aku menjadi seperti ayahku, kau harus menghabisiku. Apa? Oh, ini perjanjian yang aku sebutkan di awal tadi. Ini perjanjian Eng sama Suko. Tuh, walau banyak hal yang terjadi, aku tetap merupakan bagian keluargaku. Karena itulah aku harus menyembuhkan luka yang ditinggalkan Raja Api terdahulu. Tapi menjadi pemegang tahta Raja Api tidak mudah. Kau harus menjamin bahwa aku tidak akan seperti ayahku. Karena itulah kau harus mengakhiriku bila itu terjadi, Eng. Wow, perjanjian yang sangat kayak cari mati gitu ya. Suko, kau bukan ayahmu dan kau temanku. Bagaimana mungkin aku bisa? Terus jawabannya, sebagai temanmu aku mohon agar kau melakukannya bila aku menjadi jahat. Berjanjilah, Eng. Berjanjilah, Eng. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu, Eng. Kau harus membunuhku, Eng, ya. Terus Eng di sini kayaknya sedih banget, terbingung gitu. Setahun kemudian, ibu kota Negara Api, Istana Negara. Ini di ibu kota ya. Di sini kayaknya si Suko ini kayak mimpi buruk gitu, sedih banget. Terus ada yang tiba-tiba mengetuk. Ada orang lain di sini, seseorang mencoba membunuhku. Yang mulia, tidurlah kembali. Tempat ini adalah lokasi paling aman di Istana Negara. Ada orang lain di sini, Tuan, percayalah. Seperti malam lalu, malam sebelumnya tak ada siapapun. Jangan banyak omong, aku sudah diserang 5 kali sejak menerima tahta. Karena itulah kami memindahkan Anda ke sini, tempat teraman, percayalah.
tunjukkan dirimu. Ini kayaknya dia berhalusinasi atau bingung juga. Gue kayaknya kasihan banget, kayak diganggu gitu. Hantu kalau yang ganggu, atau karena dendam sama ayahnya, atau memang dia diteror. Terus kan, oh iya betulan diteror dia. Mati kau pengkhianat raja yang mengkhianati rakyat. Kasihan banget, padahal itu kan dosa ayahnya, kenapa dia yang nanggung gitu kan. Terjadi peperangan guys. Ya ini keluar api, perang. Jangan paksa aku menghabisimu. Lakukan saja. Keluargaku telah setia pada keluargamu sejak dulu dengan menghabisiku. Pengkhianatanmu akan sempurna. Keluargamu, ayahku wali kota Yudou, koloni pertama negara api. Ya, kampung halamanku. Kau dan sang avatar akan menghancurkannya dengan rencana perdamaian kalian. Oh, jadi begitu ceritanya. Nah, jadi ceritanya ini kan avatar sama mereka ini kayak membangun rencana perdamaian, dan kerajaan api ini sudah kayak pada zaman itu membangun koloni di banyak tempat gitu. Terus rencana perdamaiannya ini kayak mengganggu orang yang sudah ada gitu. Nah, jadi dia merasa terhianati. Terus ini di kerajaan bumi, kota Yudou, kerajaan bumi berhenti. Kori, kemana saja kau? Aku dan ibumu sangat khawatir. Tunggu, siapa mereka? Kenapa kau Tunggu, siapa mereka? Kenapa kau dirantai? Aku mengunjungi dia, penyebab masalah kita ya. Siapa dia? Raja Api Zuko. Kau wali kota Moresita kan? Anakmu menerobos istana dan coba membunuhku. Kori, seorang harus melakukannya. Mohon ampun perbuatan putri hamba. Mohon ampun yang mulia. Seharusnya kubakar saja tempat ini. Tanpa kau melakukannya pun tempat ini akan dimusnahkan karena rencana kalian. Kalian para koloni tidak mengerti juga gerakan pengambilan kedamaian dilakukan demi perdamaian. Jadi si anak ini nggak paham, dia kayak ceroboh banget gitu, bodoh banget, sumpah. Perdamaian bagi siapa? Maafkan hamba Tuhan, keluarga kami hidup di sini sejak lama. Tempat ini kami bangun dengan bersusah payah karena memiliki hak untuk tinggal di sini. Kalian warga negara api sudah seharusnya tinggal di negara api. Anda benar yang mulia, kami memang warga negara api. Biar ku beritahu, ayahmu tidak mungkin membiarkan sang avatar atau raja bumi menindas rakyatnya sendiri seperti ini. Ya, maksudnya apa sih? Aku harus bersyukur karena raja api yang baru bersedia mengunjungiku di tempat hina ini. Kau seharusnya bersyukur karena sang avatar memberikanmu hidup. Kau pernah bingung banget sih. Kau pernah mengasingkanku demi kebaikan. Oh, di sini pernah dibilang kau pernah mengasingkanku demi kebaikan. Mungkin saat ini penjara adalah hal yang tepat untukmu. Dia ngomong gitu sama ayahnya, guys. Apa tujuanmu kesini? Kata ayahnya. Terus kata anaknya, kau harus memberitahuku suatu hal. Di mana ibuku? Oh, jadi sampai sekarang ibunya belum ditahu. Pasarnya memberi teh sini cukup. Kita akan berbicara sambil minum teh layaknya kakakku. Yang pengkhianat itu, bukankah berguna jika aku memberimu nasihat untuk menjadi raja api yang baik? Wah, mungkin kita bisa membicarakan ibumu juga. Percuma aku kesini. Terus, kau kira mudah menjadi raja api? Tahta itu memberi banyak tekanan mental. Ini betul banget sih. Tahta itu memberikan banyak tekanan mental. Presiden pun begitu. Jadi kita sebagai warga, biasanya sih warga sih nggak mau tahu. Pokoknya ada. Kita tuh taunya ada. Presiden tuh seperti ayah dan masyarakat itu seperti anak. Anak itu taunya ada. Dan ayah harus menyediakan, kayak gitu. Prinsip anak kecil tuh gitu. Di sini tahta itu memberikan banyak tekanan mental dan kelak akan membuatmu, jika kau bisa bertahan pun kau akan menjadi lebih. Di sini dipotong gitu. Akulah orang yang tepat untuk menasihatimu. Aku memiliki pengalaman lebih dari siapapun, kata ayahnya.
Ikutilah kata hatimu Zuko, kau tak akan bisa menghadapinya seorang diri. Kalau kau akan kembali, aku akan menunggumu, putraku. Wow. Ada serangan api guys. Aku bukan ayahku, dia marah. Pokoknya dia bilang, aku bukan ayahku. Dia nggak mau jadi ayahnya, sama ayah itu banyak ayah. Sebab ayahnya tuh jahat banget. Kau benar anak muda yang mulia. Ozai mungkin memiliki banyak kesalahan, tapi dia bukan pengecut, dia bukan pengkhianat. Udah habis deh. So kita lanjut ke chapter 2, The Promise. Terus di sini dimulai dengan perjalanan mereka gitu, nggak tahu kemana, ada apa, dan kapal yang mengangkut Katara sama si Zuko. Kita mulai baca komiknya ya. Aku dan teman-teman telah banyak menolong para warga koloni yang kembali ke tanah air mereka. Mereka senang bisa kembali ya, dengan senangnya nih. Terus kata si cewek ini, daerah koloni mereka masih baru, rakyatnya belum lama tinggal di kerajaan bumi. Taeng semuanya telah berubah di negara api. Lihat saja nanti Raja Api Zuko akan memperkenalkan budaya tradisional negara api pada rakyatnya. Kalian akan semakin mengenali budaya tanah air, kalian akan menyukainya. Jadi, ini nih kayak koloni-koloni rakyat negara api yang ada di daerah lain yang bukan daerah mereka gitu. Jadi pada zaman jadi tuh pada zaman penjajahan, negara api itu kayak membuat koloni di daerah lain, kayak kasih rakyatnya tinggal di situ beranak cucu. Nah jadi pas perdamaian kembali mereka dipulangkan, tapi mereka sudah asing banget sama tanah air mereka sendiri, padahal mereka sendiri itu kayak keturunan api gitu ya. Nah lihatlah ini tarian negara api ratusan tahun yang lalu, dan tapi mereka ngeliatin kayak biasa aja tuh lah, liatin mukanya kayak wow gitu. Hentikan bongkar muatnya, kalian para koloni kan. Terus kembalilah ke kerajaan bumi, ini perintah Raja Api. Apa? Raja Api secara resmi telah mencabut dukungannya untuk gerakan pengembalian kedamaian. Nah, jadi kan itu rakyat mereka sendiri, kenapa ditolak? Mereka tetap harus ada di kerajaan bumi. Tapi kan menjadi warga api di kerajaan bumi itu nggak banget ya, misalnya bukan tanah mereka, tapi mereka juga sudah nggak terbiasa karena mereka bukan asli di situ lagi, sudah kayak ditolak dimanapun, diusir dari kerajaan bumi terus ditolak kerajaan api, mereka kan seharusnya diterima gitu ya. Serba salah hidup lo. Perguruan pengendalian logam Befong kerajaan bumi. Lihat, ada keributan di depan gerbang kota. Apa yang terjadi ya? Apapun yang terjadi pasti hal buruk. Tamatlah riwayat kota ini, tamatlah riwayat kita. Aku benci hal ini. Melihat keluar tak akan membantu kalian mempelajari pengendalian logam, kembali berlatih. Guru Top. Oh jadi Top menjadi guru ya. Sesuatu terjadi di Yudao. Aku penasaran. Hal buruk, tamatlah kita. Aku terlalu muda untuk mati. Aku benci menjadi anak muda. Tapi ntar sebentar sebelahnya. Ini mereka ditolak ya, kasihan banget. Sudah diusir dari bumi, terus kembali ke negara api, diusir lagi. Orang muda tinggal di sana. Siapa yang akan memberiku sepatu jika terjadi sesuatu pada mereka? Orang tua kita semua tetangga. Orang tua kita semua tinggal di Duyo. Riwayat mereka akan tamat. Kalian semua benar. Ada sesuatu di Duyo. Aku bisa mendengarnya. Duar. Apa? Aku tak akan lama. Kalian latihan saja jika tidak kalian akan dihukum. Aku takut mati. Aku ingin ikut. Aku benci kalian. Ini nggak jelas banget. Wush, keren banget. Tiba-tiba dia ngomong apa, kaget. Hei kalian, stop, kata mereka. Lama tak bertemu, aku merindukan kalian, katanya. Ku dengar mendirikan perguruan pengendalian logam Befong, kalian barusan melewatinya. Aku mendengar suara apa itu. Karena itu kita kesini. Aku senang kau di sini, Top. Eng sangat butuh dukungan sebanyak mungkin atau dia akan. Hei, di mana sih Twin Cultus? Oh, dia. Zuko berubah tentang pikiran gerakan pengembalian kedamaian yang bercanda. Dia mengasingkan diri di Yudao bersama para pasukan. Tak seorang pun boleh masuk.
kita akan ke sana. Ternyata begitu para penakut itu, maksudku murid-muridku pun membicarakannya, berarti Zuko mulai menjadi seperti ayahnya. Tidak, kami belum tahu hal itu. Aang bersemedi tulisannya jadi banget sih guys. Aang bermeditasi untuk mencari jalan keluarnya, karena dia telah berjanji. Tugasmu telah selesai, perang telah berakhir, namun dunia masih belum damai. Maafkan aku, Nenek. Kau sudah harus menanggung akibat dari ketidaktegasanku. Avatar Roku, seharusnya aku tidak berjanji pada Zuko. Ini Avatar Roku ini pengendali api loh guys. Jadi sebelum Avatar Aang itu dia yang berkuasa, makanya kerajaan api itu bisa besar. Terus kemudian tuh kayak ya seperti kalian tahu ada 4 elemen: air, api, udara, tanah. Jadi ini kan api, terus air tuh pengendali udara, jadi api, udara. Nanti yang kalian dari Legend of Korra, kalian pasti tahu yang cewek tuh avatarnya, nah itu bumi kan dia. Ya pokoknya berganti gitu, kayak ada giliran kayak generasi gitu. Nah dia ketemu avatar yang kayaknya dia sih yang buat masalah. Kita tahu juga, gue ngomong jadi nggak jelas gini sih, sudah skip. Terus maksudku, bahkan aku tidak membunuh Ozai yang benar-benar jahat. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh teman dan guru pengendalian apiku? Apa jadinya aku kelak? Orang yang menepati janjinya, Zuko sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari janji yang dibuatnya. Seluruh korban perang ratusan tahun, aku seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Aku memiliki banyak kesempatan, bahkan Zojin saat Zojin lengah sekalipun. Tunggu, apa kau menyesal karena tidak menghabisi nyawa Ozai? Ya, tapi dia temanmu. Lebih dari teman, dia layaknya saudara. Namun dialah yang penyebab kerusakan dunia ini. Saudara mungkin mereka. Jika memang mampu, kau harus mengutamakan kepentingan dunia lebih dari kepentingannya. Setidaknya Zuko akan memahami hal ini. Jadi Pak, pencapaiannya sangat serius guys. Aku akan menemui Zuko di Yudao, lalu kami akan membicarakannya. Ingatlah nasihatku, kau harus tegas janji, tetap berjanji. Kami adalah teman karena kami akan bicara. Jadi kalau misalnya Zuko ini bersikeras untuk menolak perdamaian, Zuko sesuai janji. Tapi sebenarnya ini kasian banget, itu temannya dia mau membunuh, tapi dia terikat janji. Terus di sini hidup perdamaian negara api, nyah dari sini hidup perdamaian, nyah negara api. Pokoknya rakyat bumi ini udah mengusir gitu ya penduduk api dari negara itu, nggak boleh. Gue kasihan banget sih sama mereka, ditolak dimanapun. Harusnya kan nggak boleh begitu guys. Itulah nggak enaknya jadi anak perantau ya, nggak bisa sembarang kita di tanah orang. Hidup smell BRBA smeller B tidak smeller B kan, jauh banget ya. Laki-laki bersama para freedom fighters, gadis-gadis itu bernama para freedom fighters. Itu yang ku bilang, gadis itu bersama para freedom fighters. Hah? Ya lihat, sang avatar tiba. Hore, avatar Aang. Aang, kami telah menunggumu. Apa rencanamu pada freedom fighters? Siap membantu. Terima kasih bantuannya, tapi aku hanya ingin berbicara dengan Zuko. Apa? Cuma berbicara dengannya. Dia telah mencoba dukungan gerakan pengambilan kedamaian. Lagi pula kau harus berserta bertarung untuk masuk ke sana. Pasukan negara api berjaga di mana-mana. Kami akan menuntunmu ke gerbang itu. Kau tinggal bilang. Mau jadi dia dapat dukungan guys. Tak perlu snares, kami akan mencari jalan untuk masuk. Kau siap sayang? Siap sayang. Mereka sudah bagi saya. Kau siap sayang. Romantis. Gue gak kuat ngeliat begini. Kenapa mereka harus bersama? Gue kemarin tuh expect-nya sih Katara tuh sama si Zuko. Why dia sama Aang? Tapi kalau kalian pahami cerita ini, pokoknya dari cerita Avatar The Legend of Aang,
Itu yang menceritakan kisah itu si Katara. Jadi si Katara ini menceritakan kisah cintanya dan perjalanan dengan Aang. Jadi Katara sama Aang itu pasti banget cocok karena dia yang bercerita. Sayang benar saja aku tahu menjijikkan kan. Terus Flamino Hotman, kami ini dalam perlindungan langsung Raja Api. Tak ada seorang pun yang boleh masuk tanpa izin beliau sekalipun sang avatar. Silahkan keluar. Kumohon, aku hanya ingin berbicara dengan Raja Api Zuko. Aku sudah memperingatkanmu. Mereka kelahi sebelum masuk. Aku tak ingin bertarung. Bodoh, kenapa kalian diam saja? Serang! Shh, patuh banget ya sama rajanya. Ya dong, prajurit. Tenang saja sayang, aku bisa menghampiri mereka. Lihat saja. Wow. Kelahi. Wih, kayak gini gerakan kayang gitu kayak kelahinya. Bajumu terbakar. Apa kau bilang bajumu terbakar? Wah, untung Kataranya punya kekuatan air. Shoot. Nah, gue kalau punya kekuatan kayak gitu jadi duyung gue di mahakam. Baiklah, cukup, berhenti. Jadi es kekasihku. Oh my god, lebay banget. Kenapa mereka jadi selebay ini guys? Gue nggak nyangka banget, nggak expect banget. Api. Wow, Depa. Nah, sampai sini dulu ya guys. Ini sampai di part 2 dulu. Untuk part 3 dan 4, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.